Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Asafyu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat, serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mencoba memperbaiki handphone Realme yang akan selalu masuk recovery seperti ini. Apabila dihidupkan, dia akan langsung masuk recovery. Di sini handphone Realme ini sudah saya bongkari. Dan terlihat ini adalah mesinnya, dan kita akan mencoba untuk melonggarkan mesinnya atau melepas mesinnya agar tidak terkoneksi ke tombol volumenya. Karena biasanya kerusakan seperti ini disebabkan oleh tombol volumenya yang selalu terpencet atau dia sudah rusak. Ini adalah tombol volumenya. Kita coba untuk tidak mengoneksikannya dengan mesinnya. Dan kita hidupkan langsung saja. Setelah kita jauhkan, apakah dia masih masuk recovery atau tidak? Ternyata dia masih masuk recovery. Dalam artian masih belum tentu rusaknya ini ada di tombol volumenya. Untuk langkah selanjutnya, kita akan melakukan whipping terlebih dahulu. Di sini saya akan mencoba melakukan web atau menghapus semua data pada HP ini. Kita lakukan whipping data. Kita format datanya. Ini akan menghapus semua data di handphone ini. Jadi kalaunya handphone ini adalah handphone orang lain, seperti ini adalah handphone konsumen, maka harus dikasih tahu terlebih dahulu karena beresiko menghilangkan semua datanya. Tetapi dalam hal ini tidak ada pilihan lain selain menghapus semua datanya. Kita tunggu proses whippingnya sampai selesai. Setelah proses selesai, kita reboot HP-nya. Dan kita akan menunggu proses loadingnya. Proses loading ini memakan waktu cukup lama. Di sini saya skip saja. Mungkin sekitar 10 menitan sampai proses loading itu masuk ke menu awal lagi. Setelah masuk ke menu awal lagi, kita akan masuk ke menu utama pada HP ini. Kita koneksikan dulu dengan Wi-Fi. Dan kita tunggu saja. Ketika sampai sini kita lewati saja. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman membantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih. Semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum, juga terima kasih. Semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Dan kita akan mencoba lagi untuk meyakinkan tombol volumenya yang tadi apakah kerusakannya memang ada pada tombol volumenya yang menyebabkan dia langsung hang seperti tadi, masuk recovery terus. Dan ternyata memang benar dia ada muncul indikator volumenya seperti berikut ini. Ya, nampak seperti ini. Dia muncul indikator volumenya terus-menerus karena seperti nampak volume itu dipencet dengan sendirinya. Berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa volumenya arah ke bawah itu juga rusak. Karena arahnya ke bawah rusak menyebabkan dia masuk ke recovery terus-menerus. Kita lanjutkan dengan pelepasan semua mesinnya. Kita lepas dulu dan kita akan melepas fleksibel volumenya. Ini adalah fleksibel volumenya. Kita lepas fleksibel volumenya pelan-pelan saja. Terutama bagian ini harus pelan-pelan
Kalau memang agak susah, kita gunakan blower terlebih dahulu. Kalau memang keras, dikhawatirkan fleksibelnya malah sobek. Jadi harus sabar, pelan-pelan saja. Ini adalah fleksibel tombol volumenya. Untuk fleksibel tombol volumenya ini, apabila mau diganti dengan fleksibel tombol volume yang lain, langsung saja bisa dipasang dengan fleksibel tombol yang lain. Tapi di sini saya mencoba untuk memperbaiki atau mengganti tombolannya saja. Di sini saya akan mengganti tombolannya saja. Kita bersihkan dulu lem yang ada di tombolannya. Biasanya untuk tombol-tombol yang seperti ini biasanya menggunakan lem. Dan kita akan melepas tombolannya dengan cara seperti ini. Jangan lupa untuk kita kasih fluk terlebih dahulu untuk mempermudah pengangkatan tombolnya. Setelah sekian lama saya mencoba untuk melakukan pelepasan tombolannya, nampaknya belum berhasil dengan cara ini. Karena tombolan ini cukup keras. Karena mungkin masih ada lem yang menempel. Kita bersihkan dulu lagi lemnya. Karena tombolan ini cukup keras untuk seri-seri Realme ini, kita langsung melepasnya dengan blower saja. Kita lepas dengan blower seperti ini. Dan sudah terlepas tombolannya. Kemudian kita bersihkan dulu bekas tombolan tadi, jalur-jalur tombolnya yang di fleksibel. Kita kasihkan sedikit fluk. Dan kita kasih sedikit timah pada jalur-jalur fleksibelnya. Kita coba untuk mengukur dulu. Kita ukur dan menentukan jenis tombol seperti apa yang akan kita pasang di sini. Kita persiapkan tombolnya dan kita kasih timah lagi pada tombol kaki-kaki tombolnya. Kemudian kita pasang tombolnya di fleksibel yang tadi. Kita solder bagian kaki-kakinya kanan dan kiri agar menempel di jalur fleksibelnya dengan sempurna. Kemudian kita coba untuk tombolannya. Tombolannya masih berfungsi dengan normal dan kita coba untuk jalur fleksibelnya. Dari tombolannya kita tekan. Nampaknya jalurnya juga berjalan dengan baik. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan fleksibel tombolnya, fleksibel volumenya. Di sini kita kasih sedikit lem. Lem ini adalah lem LCD.
agar fleksibel volumenya menempel dengan sempurna di body frame-nya. Dan kita pasang mesinnya ke body frame-nya. Di sini saya langsung memasang semua perlengkapan HP-nya. Tapi apabila teman-teman ragu, lebih baik handphonenya dinyalakan dulu, diyakinkan dulu bahwa handphonenya sudah berjalan dan bekerja sesuai yang diinginkan, sudah normal. Karena di sini saya yakin bahwa handphonenya ini sudah berjalan dengan normal, maka saya langsung memasangnya saja sebelum saya mencobanya kembali. Kita pasang semua perlengkapannya. Di sini handphonenya sudah nampak nyala dan kelihatan normal saja. Jangan lupa untuk mencoba tombol volumenya juga. Dicoba menekan tombol volumenya untuk ke atas dan ke bawah. Dan kita coba untuk merestart HP-nya sekali lagi untuk meyakinkan bahwa dia tidak masuk ke recovery lagi. Ternyata handphonenya sudah normal seperti semula dan masuk ke menu awal seperti handphone pada umumnya. Dan cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.